Gundam Sirius merupakan Mobile Suit utama yang muncul di serial Mobile Suit Gundam Age, sebuah serial manga yang diterbitkan oleh majalah Gundam Age sebagai peringatan ke-20 tahun. Sebagaimana kit dari serial manga lainnya, Hagi Gundam Sirius ini juga dirilis sebagai kit premium Bandai. Meskipun termasuk salah satu kit baru dari Bandai, sayangnya untuk versi KW pun sudah ada, yang mana dibuat oleh brand Chiba Model. Lalu, bagaimana dengan kualitas kit versi premium bootleg ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang bagus, terkesan licin juga, terutama runner warna putih, serta runner warna abu-abu gelapnya rawan meninggalkan bekas snapmak. Proses perakitannya sendiri cukup lancar, tidak ada kendala apapun, seperti misalnya tidak perlu ada yang dikikis, serta tidak membutuhkan banyak waktu. Snap fitnya bisa dibilang cukup enak dan memiliki hasil rakit yang solid karena ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose maupun parts yang rontok. Meskipun terlihat agak kompleks, namun desain serta siluetnya bisa dibilang keren, proporsinya juga bagus, serta memiliki kombinasi warna putih, biru dongker gelap, merah, kuning, abu-abu gelap, serta clear biru smoke dengan efek prismatik yang tipis. Separasi partnya sendiri sudah cukup akurat, dengan detail yang lumayan bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Kit ini memiliki gimmick mode armorless, alias tanpa armor, terlihat beberapa bagian pun sangat ramping, seperti bagian lengan, pinggang, kaki, maupun punggungnya. Meskipun bukan kit pertama yang memiliki gimmick ini, karena ada Hagi Jilan yang sudah muncul sebelumnya, namun masih bisa dibilang gimmick yang bagus. Untuk aksesorisnya, kita akan mendapatkan sebuah backpack yang mana terdiri dari feather extension, serta booster di bagian bawahnya. Bentuk secara keseluruhannya lumayan unik, detailnya juga bagus, dengan kombinasi warna abu-abu gelap, kemudian warna putih bagian booster, serta clear biru smoke bagian feather extensionnya. Bagian pangkal ini bisa digerakkan naik turun, lalu dok atasnya bisa diputar maju mundur, begitu juga dengan dok bawahnya. Lalu bagian pangkal booster juga bisa diputar-putar, serta untuk boosternya bisa digerakkan cukup bebas karena menggunakan ball joint. Disertai dengan dua buah efek, yang mana berukuran kecil, memiliki warna clear biru smoke, dan bisa dipasang di bagian boosternya. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke bagian punggung seperti berikut. Kemudian untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan beam rifle, bentuknya sendiri cukup unik, namun terlihat keren, memiliki ukuran yang lumayan besar, detailnya juga cukup bagus, serta memiliki kombinasi warna putih, abu-abu gelap, kuning, dan clear biru smoke. Disertai dengan part efek juga, yang mana part ini adalah pengganti part bagian ujung dalamnya, dan jika sudah dipasang, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich, lalu pasang kembali ke bagian lengannya. Untuk senjata yang kedua, kita akan mendapatkan sebuah shield, bentuknya cukup keren, ukurannya pun terlihat besar, detailnya tidak banyak, serta kombinasi warna putih, biru dongker gelap, clear biru smoke, serta abu-abu gelap. Bagian handle-nya ini bisa diputar 360 derajat, lalu cara menggunakannya, colokkan handle ke tangan, lalu pastikan konektor masuk ke lubang lengannya. Sedangkan senjata yang terakhir, kita akan mendapatkan 6 buah beam saber handle dan holdernya, yang mana 4 diantaranya bisa dipasang ke bagian backpack, sedangkan 2 lainnya bisa kita pasang ke bagian pinggang. Bisa kita cabut dari bagian holder, yang mana handle-nya ini memiliki bentuk balok, ukurannya cukup panjang, detailnya lumayan bagus, serta warna putih saja. Disertai dengan 2 buah efek berwarna clear merah, yang cara pasangnya seperti berikut. Kemudian ada juga 2 buah efek yang bentuknya melengkung, ukurannya lebih besar dan tebal, dengan warna clear merah juga. Lalu cara menggunakan beam sabernya, tinggal colokkan saja ke lubang yang ada di bagian tangan. Tentu saja, kit ini juga disertai dengan foil stiker, isinya tidak banyak, sebagian besar berwarna hijau, ada 1 yang hilang, dan bagian mata saja yang saya pasang. Untuk hasilnya pun cukup bagus, serta terlihat bisa terpasang dengan sangat rapi seperti ini. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepala. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade RX-782 Gundam, serta entry grade Nu Gundam. Di sini, terlihat bahwa Gundam Sirius memiliki tinggi kurang lebih seperti RX-782 Gundam, serta jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan Nu Gundam.
Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa maju mundur, lalu bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti berikut. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, namun bakal copot. Sekali lagi, dengan ditahan, tangannya bisa diangkat sejauh ini, bisa dibilang lumayan bagus. Bahunya bisa digerakkan maju mundur, lalu digerakkan secara bebas karena ball joint, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar-putar, sikunya bisa ditekuk 90 derajat, serta tangannya bisa diputar-putar sedikit saja. Bagian dadanya bisa dibungkukkan ke depan sedikit, serta perutnya bisa diputar-putar namun tidak full. Front skirtnya bisa dibuka tutup, side skirt bisa diputar maju mundur, sedangkan untuk back skirt bisa diputar-putar ke samping, serta masing-masing bisa dibuka tutup juga. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang kurang lebih sama, serta ke samping hingga split kalau badannya copot. Bagian pahanya bisa diputar-putar, lalu armor pahanya ini juga bisa diputar-putar cukup jauh, sedangkan lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri sedikit, serta bisa diputar-putar namun hanya sedikit saja. Sedangkan untuk telapak kaki depannya bisa digerakkan naik turun, serta bisa diputar-putar kurang lebih seperti ini. Lalu untuk artikulasi ketika tanpa armor, tangannya ini bisa diangkat lebih jauh, lalu perutnya bisa diputar 360 derajat, kaki maju ke depan hingga naik, begitu juga ketika digerakkan ke belakang. Kemudian jika digerakkan ke samping, maka bisa full split tanpa membuat badannya copot. Untuk kesimpulannya, karena saya tidak mengalami kendala apapun saat merakitnya, dan malah mendapatkan hasil yang lumayan memuaskan, menurut saya kit KW yang satu ini bisa dibilang cukup worth it. Sebagaimana bootleg pada umumnya, plastik putihnya menurut saya kurang bagus, karena terkesan agak licin, serta plastik warna abu-abu gelapnya rawan meninggalkan bekas snapmak. Selain itu, karena armornya sendiri terlihat cukup banyak, untuk pose-pose pun jadi lumayan merepotkan. Namun karena ini adalah kit yang dirilis sebagai kit premium Bandai, saya rasa keresahan kecil saya di atas masih sangat bisa dimaafkan. Saat video ini dibuat pertengahan bulan Juni lalu, Haki Gundam Sirius buatan Chiba model ini memiliki harga mulai dari 170 ribuan. Meskipun mungkin terkesan agak mahal, tapi menurut saya masih layak untuk dibeli, dirakit, maupun untuk dikoleksi. Apalagi untuk versi orinya sendiri susah dicari, bahkan memiliki harga yang cukup tinggi. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.